Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena berkat ridho dan inayahnya kita bisa bertatap maya dengan Bapak Pak Sutarya yang akan mengampu anak-anakku semuanya di kelas 10 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Paduka Alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yaitu anak-anakku pilihan semuanya. Semangat pagi. Pada pagi hari ini, Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita pembelajarannya tatap maya bukan tatap muka, karena memang keadaanlah yang memaksakan kita untuk melakukan pembelajaran seperti ini. Dan tentunya kita berharap bahwa kedepannya kita bisa bertatap muka seperti biasanya, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, izinkan Bapak pada kesempatan pertemuan kali ini ingin menyampaikan yaitu tentang capaian pembelajaran bahasa Indonesia di fase E atau kelas 10. Mungkin baru buat kalian karena ada istilah-istilah yang memang baru di telinga tentang fase. Ada fase A, fase B, C, D, E, dan F. Kalau fase F itu nanti di kelas 11 dan kelas 12. Capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase E kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan umumnya pada akhir fase ini peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Berikut Bapak sampaikan rinciannya, yaitu menyimak, bahwa dalam dimensi menyimak ini atau aspek menyimak ini yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Aspek membaca dan memirsa ini menonton. Peserta didik mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks deskripsi, laporan narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro kontra dari teks visual dan audio visual secara kreatif. Peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan dengan isi teks. Dari aspek berbicara dan mempresentasikan, peserta didik
mampu mengolah, menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam berdiskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Peserta didik mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi multimodal. Kemudian dari aspek menulisnya, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Peserta didik mampu menulis teks eksposisi, hasil penelitian, dan teks fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu mengalihwahanakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Ya, oke, sebentar. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Selanjutnya, selain dalam pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan kita tempuh nanti selama pembelajaran ke depan, juga kita akan harapannya bahwa peserta didik ini atau kalian semua, anak-anakku semuanya, itu bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Apa sih itu profil pelajar Pancasila? Nah, jadi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga kedepannya lebih apa yang kita rencanakan dari capaian pembelajaran ini bisa terwujud dengan lancar. Terima kasih dari Bapak, sekian dari Bapak. Burung irian, burung cendrawasih, itu adalah nama-nama burung. Terima kasih, salam belajar.